Shalom, kita akan melanjutkan pelajaran mengenai akhir zaman. Tapi sebelum kita mulai, kita masuk dulu ke bagian menjernihkan pandangan. Kenapa perlu menjernihkan pandangan? Kenapa perlu bagian ini sebelum kita masuk ke pelajaran akhir zaman? Karena banyak kebingungan mengenai akhir zaman. Banyak informasi yang beredar dan informasi yang ada membingungkan. Membuat orang bingung mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dipegang. Karena itu kita mau mulai bukan dengan langsung ngajar, tapi kita mau menjernihkan dulu beberapa pandangan. Mari membuka hati, mari lihat beberapa hal dasar. Kita akan mulai dengan satu ayat utama ini. Pernah dibahas di bagian sebelumnya. Tapi ini ayat dasar. Bayangin, Wahyu pasal 1, ayat 1, kalimat pertama langsung berkata, ini Wahyu Yesus Kristus. Ini bukan pewahyuan antikris, ini bukan pewahyuan peristiwa, ini bukan pewahyuan pengangkatan, ini bukan pewahyuan bencana, ini pewahyuan Yesus Kristus. Orang mau belajar akhir zaman itu orang mau kenal Tuhan. Orang mau mengerti apa yang Tuhan lakukan, apa kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan di akhir zaman. Bukan mau tahu sekedar peristiwa, sekedar keadaan. Kalau kita mau mulai dengan benar, kita bisa mengerti dengan benar. Kalau kita udah mulainya salah, nanti bingung, ribut akan hal-hal yang salah fokus. Karena itu penting dari awal menjernihkan pandangan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan Tuhan Yesus Kristus kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Kita akan mengerti apa yang harus segera terjadi. Iya, kita akan mengerti apa yang harus segera terjadi setelah mengenal Tuhan. Dan dari sudut pandang Tuhan. Kita bukan mengerti yang terjadi gara-gara sekedar belajar kitab Wahyu. Kitab Wahyu akan menjadi jelas waktu kita mau kenal Tuhan terlebih dahulu. Karena itu sekali lagi mari kita membuka hati untuk menjernihkan pandangan hal-hal yang selama ini mungkin orang pikir atau orang pernah dengar itu penting. Rupanya nggak sepenting, nggak benar-benar penting gitu di Alkitab. Saya kasih beberapa contoh. Antikris. Setiap kali ngomongin akhir zaman, orang pasti bilang, wah masa antikris, wah masa penganiayaan, wah masa antikris. Itu bukan pewahyuan antikris, itu pewahyuan Yesus Kristus. Antikris bukan fokus akhir zaman. Bahkan kata antikris tidak ada di kitab Wahyu. Sama sekali. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kata antikris nggak ada di kitab Wahyu. Ada sih kata antikris di Alkitab. Di 1 dan 2 Yohanes. Dan hanya 5 kali ditulis di Alkitab. Hanya itu. Betul, istilahnya tidak salah. Tapi jelas itu bukan fokusnya, poin saya itu aja. Di kitab Wahyu, antikris bukan fokus. Itu pewahyuan Yesus Kristus. Ada istilah lain yang dipakai, yang kita juga akan pakai. Istilahnya namanya kerajaan akhir atau pemerintahan akhir. Bicara pemerintahan manusia, yang nanti akan bergabung, berusaha memberontak melawan Tuhan. Tentu di bawah pengaruh setan. Tapi ada pemerintahan akhir, kerajaan akhir. Itu istilah yang kita akan pakai. Kalau istilah di kitab Daniel, istilah di kitab Wahyu mengenai pemerintahan akhir itu seringkali digambarkan pakai istilahnya monster atau beast. Atau kalau bahasa Indonesianya binatang. Tapi monster bahasa Inggrisnya, beast. Nah, itu menggambarkan pemerintahan akhir. Ada, ditulis dengan istilah itu di kitab Wahyu dan Daniel, itu pun bukan fokusnya. Antikris, pemerintahan akhir, bukan fokus akhir zaman. Ada, bukan fokus. Kita akan belajar untuk memfokuskan yang Tuhan mau. Bukan yang sekedar kita pikir penting atau yang sekedar orang banyak bahas. 666 jelas bukan fokus akhir zaman. 666 hanya 1 kali ditulis di kitab Wahyu, tapi orang terlalu banyak membahas mengenai antikris dan 666. Apa yang bukan Alkitab fokuskan,
kita boleh bahas, tapi dengan porsi yang benar. Jangan berlebihan. Orang ngomong akhir zaman, orang bicara apa misalnya? Chip ditaruh di tangan. Apakah itu beneran tanda akhir zaman? Apakah itu beneran fokus? Apakah seminar akhir zaman perlu taruh satu session khusus mengenai Antikris dan 666 yang Alkitab tidak fokuskan? Kita mau menjernihkan pandangan. Kita akan belajar pesan Alkitab. Kita akan mengenal tentang Yesus Kristus. Lebih daripada 666, lebih daripada Antikris. Hal lain lagi. Bencana, penderitaan, krisis. Orang kalau ngomong akhir zaman, seringkali kesannya sangat menakutkan. Krisis ekonomi, peperangan, bencana, pandemi, begitu ada masalah-masalah itu, orang teringat akan akhir zaman. Orang membahas sebagai tanda akhir zaman. Nah, saya bilang begini, betul. Alkitab menulis. Ada hal-hal seperti itu. Betul. Ada tertulis di Alkitab. Tapi baca di Matius 24, ayat 5, ayat sampai 8. Baca di Matius 24, lihat. Ini kalimatnya nih, semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi betulkah itu tanda akhir zaman? Saya jawab, betul. Tapi itu tanda jauh. Itu baru permulaan penderitaan. Jadi orang lihat ada benarnya, tapi itu bukan fokusnya, itu tanda jauh. Namanya tanda jauh itu bisa dilihat, tapi itu bukan fokus utama. Itu bukan tanda utama akhir zaman. Akan terjadi, bukan berarti itu yang difokuskan. Orang kadang-kadang begitu krisis ekonomi, pandemi, bencana, ingat Tuhan. Wah, akhir zaman sudah dekat. Ada benernya, tapi banyak salahnya kalau begitu. Karena itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Beneran mau tahu akhir zaman, bukan lihat dari kapan gempa, bagaimana pandemi, kapan krisis ekonomi, bukan itu untuk lihat akhir zaman. Ada sih, bener sih, itu salah satu tandanya iya. Tapi bukan fokus, bukan fokusnya. Bagaimana dengan pengangkatan? Alkitab menulis mengenai pengangkatan. Alkitab menulis mengenai pengangkatan. Tapi nanti kita lihat bahwa ini bukan fokus akhir zaman. Ada loh ya, tapi bukan fokus akhir zaman. Dan apa yang kita akan bahas bisa didengarkan, dipelajari oleh semua orang yang percaya pengangkatan akan terjadi kapanpun juga. Kenapa? Karena kita akan bahas pesan. Karena kita akan bahas prinsip. Kita akan bahas apa yang Alkitab tulis. Prinsipnya, pesan Tuhan dari kitab Daniel dan kitab Wahyu. Jadi orang yang percaya pengangkatan kapanpun, walaupun berbeda waktunya yang dipercaya masing-masing, tapi bisa setuju dalam hal prinsipnya. Setuju dalam hal pesan utamanya yang ada di kitab Daniel dan kitab Wahyu. Jadi ya, pengangkatan ada, tapi bukan fokus akhir zaman. Karena dari awal sudah kita bahas dan kita sudah menegaskan. Ini bukan pewahyuan bencana. Ini bukan pewahyuan pengangkatan. Ini pewahyuan Yesus Kristus. Kita rindu kenal Tuhan. Kita rindu mendapatkan pesan Tuhan di akhir zaman untuk gerejanya dari Yesus Kristus. Ada antikris, ada bencana, ada macam-macam. Tapi tetap Tuhan yang pegang kendali. Tetap ini pewahyuan Yesus Kristus. Ini bukan pewahyuan antikris. Kita mau menjernihkan pandangan, melihat yang penting. Dari situ keluar pengertian yang benar. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kenapa? Karena dari dulu, sekarang, sampai ke akhir zaman, Tuhan bertahta.